Selamat malam, saya Intan Novanaya, mahasiswa dari Program Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait isu yang lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan juga disorot oleh media, yaitu terkait konflik lembaga dan juga konstruksi isu, analisis teori agenda setting, dan juga populisme politik pada kasus hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kali ini saya akan membahas mengapa kasus ini relevan dan kita akan bedah menggunakan dua teori yaitu agenda setting dan juga populisme. Kita akan melihat latar belakang dari kasus ini. Latar belakang kasus ini kalau kita lihat diawali dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Korps Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor yang melakukan penggeledahan di 13 lokasi, di mana ada 3 lokasi yang cukup menarik dan menjadi perhatian. Yang pertama adalah di sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Jawa Barat, di mana pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa berangkas yang isinya cukup fantastik dan juga membuat masyarakat eh, menjadi lebih prihatin terkait penegakan hukum, di mana diduga uang yang bernilai ratusan miliar rupiah ini dan juga puluhan emas batangan kurang lebih ada 74 kilogram ini ditemukan diduga di kediaman Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, di mana dari hasil penyelidikan rumah Jampitsus ini bukan hanya di Sentul saja, ada beberapa lokasi lain ditemukan seperti di salah satu kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian juga menemukan puluhan uang berupa uang rupiah dan juga uang atau uang asing yang jumlahnya cukup fantastis sekitar 60 miliar rupiah. Kalau kita melihat kasus ini tentunya ada dua teori yang nantinya saya akan bedah, yaitu agenda setting dan juga populisme. Kita akan melihat seperti apa dua teori ini relevan dengan kasus terkait penggeledahan yang melibatkan penegakan hukum dalam ini adalah lembaga Kejaksaan Agung. Tentunya berbeda nasib kalau kita lihat perkembangan kasus ini. Kasus ini memang sudah em, bergulir dan ada beberapa pihak yang akhirnya Komisi 3 menetapkan mantan Jakpitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dan juga ada satu nama pihak swasta yaitu Don Rito sebagai tersangka dalam kasus yang diduga terkait kasus korupsi dan juga TPPU, terkait Asabri, kemudian juga Krakatau Steel dan juga batubara. Yang menarik adalah bergulirnya kasus ini tiba-tiba berbeda nasib dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pada beberapa hari yang lalu, pihak kepolisian kemudian melakukan pelimpahan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan juga melimpahkan bukan saja barang bukti, namun satu tersangka dari pihak swasta yaitu Don Rito ke Kejaksaan Agung. Berbeda nasib dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang tidak ditahan seusai diperiksa, Kejagung memutuskan untuk melanjutkan penahanan Don Rinto. Kemudian ia keluar dari proses pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan oranye. Kalau misalnya rekan-rekan bisa lihat, kemudian dari kasus ini tentu kita melihat ada titik kritis yang bisa kita pelajari di mana kasus ini tiba-tiba dilimpahkan kembali dari Polri ke Kejaksaan Agung. Tentunya hal ini memicu spekulasi publik mengenai independensi penegakan hukum dan adanya upaya untuk melokalisir perkara. Kita akan melihat selanjutnya di salah satu teori yang kita akan bahas yaitu teori agenda setting. Kita akan melihat seperti apa teori agenda setting ini relevan dengan kasus terkait mantan Jampitsus Adri Febriansyah. Kalau kita melihat teori agenda setting, ini memang memiliki konsep di mana media dan juga aktor politik memiliki kekuatan untuk mengarahkan perhatian publik dari satu isu ke isu lain, di mana ini intermedia, agenda setting, dan juga second level agenda setting, ini juga menjadi salah satu kunci untuk bisa mengalihkan atau aktor politik tertentu untuk bisa
membuat perhatian atau membungkus agenda setting agar masyarakat bisa tertuju dengan tujuan agenda yang dimaksud. Misalnya saja kalau kita melihat ketika kasus ini bergulir, contohnya dari pihak mantan Jampitsus Febri Adriansyah kemudian melakukan konferensi pers. Ia maju sendiri, dia memaparkan bahwa yang menarik dari isi preskon tersebut adalah ia mengatakan bahwa membenarkan bahwa rumah yang digeledah itu adalah miliknya. Namun yang menarik adalah uang dan juga emas yang ditemukan oleh pihak kepolisian ini ada pemiliknya dan memiliki kegiatan yang jelas. Dan tentunya ini menjadi spekulasi dan juga pertanyaan publik. Siapakah pemilik dan apa kegiatan yang dimaksud? Sehingga tentunya dari teori agenda setting ini terlihat bahwa mantan Japitsus Febri Adriansyah ini ingin menggiring opini publik agar tidak menyudutkan dirinya sebagai tersangka. Penerapan konsep ini tentu menjelaskan bagaimana narasi hukum sengaja dibentuk oleh humas lembaga penegak hukum seperti konferensi pers bersama untuk mendikte publik mengenai apa yang layak dianggap sebagai sinergi versus apa yang dicurigai sebagai intervensi politik. Bukan itu saja, ketika kasus ini bergulir, pihak kepolisian dan juga pihak Kejaksaan Agung yang dianggap oleh masyarakat ini menjadi sebuah pertarungan, tentu langsung melakukan konferensi pers mengatakan atau menyatakan ke publik bahwa tidak terjadi apa-apa atau tetap memiliki hubungan baik antara polisi dan juga Kejaksaan Agung. Itu ditunjukkan dengan konferensi pers untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kedua lembaga penegak hukum ini baik-baik saja. Namun tentu saja ini tidak membuat masyarakat langsung percaya dengan agenda setting atau teori agenda setting yang mereka buat dan mereka tunjukkan ke publik. Selanjutnya, kita akan melihat dari segi teori populisme politik. Kalau kita melihat dari teori populisme sendiri, ini populisme adalah komunikasi politik, strategi komunikasi untuk membelah struktur sosial menjadi rakyat murni dan juga penguasa korupsi. Di mana biasanya dalam penerapannya dalam ruang digital tentunya ini kalau kita lihat dari kasus Febri Adriansyah digunakan oleh kelompok aktivis, netizen dan juga media alternatif untuk menyuarakan narasi-narasi populis yaitu ketidakpercayaan rakyat terhadap perseteruan antar elit yang dianggap mengorbankan agenda pemberantasan korupsi demi kepentingan politik. Jika kita lihat di media sosial, tentu ramai meme-meme yang menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat dengan elit politik dan dalam hal ini Polri dan juga Kejagung. Mereka menggunakan meme-meme tertentu, bahkan kalau kita melihat dari kolom-kolom komentar netizen, tentunya ini merupakan suara populisme dari masyarakat yang berkontradiksi dengan apa yang ditunjukkan oleh elit politik. Selanjutnya kita akan melihat, akan menganalisis kasus dari dua teori tersebut. Yang pertama adalah terkait analisis agenda setting. Jika kita melihat Kejagung dan juga Polri ini melakukan pengalihan agenda dalam hal ini atau agenda redirection melalui konferensi pers bersama pasca pelimpahan, mereka menetapkan agenda publik bahwa proses ini adalah sinergisitas antar lembaga. Hal ini dilakukan untuk meredam agenda kritis media massa yang awalnya fokus pada penjagalan prosedur hukum seperti penetapan tersangka sebelum pemeriksaan saksi. Tentunya lagi-lagi masyarakat tidak langsung percaya, bahkan hal ini kita melihat menjadi titik semakin besar trust issue dari masyarakat dengan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kemudian kalau kita melihat analisis populisme dari kasus ini, di sisi lain terjadi perang narasi populis di media sosial. Kalau kita lihat netizen bertindak sebagai kelompok yang menyerang elit hukum, publik mengadopsi gaya komunikasi populis dengan membuat meme dan juga kritik tajam, menuduh bahwa pelimpahan kasus Febri ke institusi asalnya yaitu Kejagung
merupakan cara elit untuk saling melindungi atau lokalisasi kasus. Kemudian jika kita lihat, kita bisa simpulkan bahwa kasus Febri Adriansyah tentunya bukan sekedar persoalan hukum murni saja, melainkan panggung pertarungan komunikasi politik tingkat tinggi. Kemudian strategi agenda setting yang digunakan oleh elit penegak hukum untuk menenangkan tensi publik ini dianggap cara yang paling populer dan biasa digunakan oleh pejabat ataupun elit politik untuk bisa meredam tensi publik. Kemudian untuk teori sentimen populisme di media sosial, tentunya ini berkontradiksi karena terus bergerak sebagai benteng perlawanan masyarakat sipil yang menuntut transparansi radikal dari penguasa. Dan ini biasanya ada kekuatan dari media sosial untuk bisa menjadi celah mengkritisi dan juga menjaga demokrasi dan juga aspirasi masyarakat untuk mengawal transparansi dari penegak hukum ataupun tindak korupsi di Indonesia. Selanjutnya, tentunya kita akan terus pantau bagaimana perkembangan dari kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita akan melihat sejauh mana efektivitas dari agenda setting yang nantinya akan dilakukan dari kasus ini, apakah agenda setting ataupun populisme masyarakat di media sosial ini bisa cukup efektif mengawal kasus ini sampai transparan dan juga tentunya mendapatkan kembali kepercayaan publik bahwa penegakan hukum Indonesia ini benar-benar kredibel atau malah sebaliknya masyarakat akan semakin trust issue terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.